Budia Wacana adalah sebuah sekolah Kristen yang berada di daerah istimewa Yogyakarta dengan visi menjadikan insan Budia Wacana untuk memenuhi panggilannya sebagai pemenang yang beriman, berpengetahuan, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan. Budia Wacana mengejawantahkannya dalam sekolah-sekolah mulai dari kelompok bermain, KB, TK, SD, SMP, hingga jenjang SMA. Di setiap jenjang sekolah tidak saja mengutamakan pendidikan yang berkualitas, tetapi pertumbuhan iman Kristen, karakter, dan wawasan kebangsaan setiap siswa juga diproses semakin baik oleh para guru yang berdedikasi dan akrab dengan setiap siswanya. Setiap kemampuan non-akademik para siswa juga diakomodasi oleh sekolah dengan banyaknya kegiatan bermain dan belajar di luar jam sekolah, seperti belajar bahasa asing, Inggris dan Mandarin, dance, fotografi, bermusik, jurnalistik, kegiatan olahraga basket, futsal, hingga kolam renang juga disediakan. Dengan tagline barunya, karakter unggul, pemenang di era 4.0, Sekolah Budia Wacana memperlengkapi siswa dengan kecakapan abad 21 dengan mengusung program pendidikan BW 4.0, yaitu Computational Thinking, Digital Communication Skills, dan Entrepreneurship. Sehingga setiap lulusan Budia Wacana mampu beradaptasi pada lingkungan yang dinamis, memiliki keterampilan dasar sehari-hari, dan mampu memecahkan masalah kompleks. BW 4.0 juga menerapkan sistem informasi sekolah yang serba digital, sehingga mudah diakses oleh para orang tua siswa Budia Wacana dan proses pembelajaran yang terintegrasi sehingga kegiatan belajar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, dimulai dari pengecekan suhu badan, cuci tangan, disinfeksi ruangan, menjaga jarak, sampai menyediakan hand sanitizer di setiap sudut ruangan. Tidak lupa kelompok tumbuh bersama KTB juga difasilitasi oleh sekolah untuk semua siswanya agar para siswa Budia Wacana lebih bertumbuh dalam iman dan bisa saling menguatkan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekolah Budia Wacana Yogyakarta siap mewujudkan pendidikan untuk mengembangkan pribadi unggul setiap siswanya untuk menjadi seorang pemenang di era 4.0 yang sudah kita jelang. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saudaraku, ingatkah kita dengan apa yang disampaikan oleh Paulus demikian? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Diambil dari Galatia pasal 4 ayat 4-5. Ya, waktunya sudah hampir tiba. Sang Juru Selamat akan segera datang. Mari kita pujikan dari Nyanyikan Kidung Baru 53 bait pertama sampai dengan ketiga.
gapuramu tinggikanlah. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah Minggu Advent yang keempat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Saudaraku, 4 buah lilin sudah dinyalakan. Hal itu menandai bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin keempat Advent yang berwarna ungu itu diberi nama Candle of Love atau Angel Candle, yang artinya lilin kasih atau lilin malaikat. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memasuki Advent keempat ini, kita akan menggumuli tema penerus tahta Daud. Melalui tema ini, kita diajak bersama untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan, bahwa Ia akan menjadi besar dan tahta Daud, bapa leluhurnya, akan dikaruniakan kepadanya. Dengan demikian, maka kita akan semakin sungguh di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 81 bait pertama sampai dengan ketiga. Tebus umatmu Israel.
kasih saya, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Saudaraku, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Kita akan menyatakan dengan bersaut-sautan. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan, dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesakan hati kami. Dosa telah menyilaukan kami, sehingga kami tidak dapat melihat cahaya kasih-Mu ya Tuhan. Ketika kami melihat dengan lebih teliti, maka kami menemukan bahwa banyaknya persoalan yang kami alami ini adalah akibat dari ketidaktaatan kami kepadamu. Bahkan alam yang seharusnya kami jaga dan lestarikan, justru kami rusak. Sesama yang seharusnya kami kasihi dan lindungi, justru kami sakiti hatinya. Kami sadar bahwa bencana alam dan bencana kemanusiaan disebabkan karena ketamaan kami yang tidak pernah mampu merasa cukup. Walau demikian, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh dalam kehancuran. Kasihanilah kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengisi hasrat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat dipakai menjadi alat pembaruan agar wajah kehidupan dunia ini semakin ramah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sambut pengakuan dosa kita dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 40, bait pertama dan kedua. Kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, beri
Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah bagi kita semua dari Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oh kunci Daud datanglah, gapura surga bukalah, tutuplah jalan seteru, supaya selamat umatmu. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Hati kami melimpah dengan sukacita. Minggu Advent yang keempat ini mendatangkan damai sejahtera. Biarlah Tuhan menyapa kami dalam sabda Allah, menguatkan kami melangkah, menopang kami dalam suka, karena Tuhan Engkau hadir dan terus berkarya. Inilah permohonan kami ya Tuhan, Allah yang melimpahi kami dengan sukacita bahagia. Nyatakanlah kasih-Mu melalui sapaan sabda. Amin. Marilah kita memohon pertolongan Tuhan melalui lagu "Isilah Mataku dengan Citra Salib-Mu". Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruh
Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38 yang demikian bunyinya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara firman Allah dalam hidupnya. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta semua anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki masa Advent yang keempat, masa Advent yang kudus, yang dibingkai dalam harapan. Khususnya ketika tahun ini kita berjumpa dengan pandemi yang membuat hidup kita menjadi tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya dalam konteks pandemi ini, kita bisa menjadi salah satu dari 3 model manusia berikut. Yang pertama adalah manusia yang tanpa harap, tidak lagi kehilangan harapan. Begitu banyak luka dan luka yang terjadi sepanjang waktu, khususnya tahun ini, tanpa harap sudah. Yang kedua adalah manusia yang harap gampang. Kalau yang ini hanya mau untuk mendapatkan yang baik, tapi tidak mau berusaha. Ingin sehat tapi tidak jaga protokol kesehatan. Ingin tetap menjadi orang yang berhasil tapi tidak mau berusaha. Orang yang harap gampang. Yang ketiga adalah orang yang hidup dalam harapan. Jadi kalau yang pertama itu tanpa harap, yang kedua itu harap gampang, yang ketiga ini dia hidup dalam harapan. Ia tetap memiliki harapan sekalipun kadang-kadang situasi di sekitarnya seolah-olah kehilangan harapan. Nah, kalau yang pertama tadi, hidup tanpa harap adalah orang yang selalu melihat kesulitan saja walaupun ada banyak kesempatan, ya.
belum tentu dia berhasil juga. Tapi orang yang hidup dalam harapan, ia mampu untuk tetap berharap dalam kesulitan dan bisa melihat ada kesempatan sekalipun dalam kesulitan. Inilah yang digambarkan dalam pribadi Maria yang kita baca bersama, yang sudah kita tahu namanya sejak lama. Namun alangkah indahnya saat kita bisa melihat bahwa Maria sungguh-sungguh pribadi yang luar biasa. Kesulitan jelas tergambar di hadapannya. Berita yang disampaikan oleh malaikat bukan berita yang mudah untuk diterima. Tugas yang diberikan padanya amat menegangkan. Sebagai seorang perempuan, ia dipandang rendah dalam masyarakat pada zamannya. Sudah rendah, harus siap lagi direndahkan. Jadi double direndahkan dia. Karena apa? Karena ia akan mengandung dalam status yang belum bersuami, walau ia sudah bertunangan pada saat itu. Kesulitannya menjadi semakin bertambah ketika ia mengandung dalam tanda kutip dari pihak ketiga. Ini akan semakin memperkeruh situasi kalau dia mau katakan ini bukan dari Yusuf, begitu ya. Dalam hukum Taurat, kondisi seperti ini sangat mengancam. Kalau nanti kita bisa buka-buka Ulangan 22 ayat 23 sampai 24, kita akan lihat bahwa ternyata tidak mudah konsekuensi yang dihadapi. Dia bisa dirajam dalam situasi seperti ini. Bahkan kesulitannya pun akan semakin berlapis-lapis ketika ia berhadapan dengan komunitas orang-orang yang pada waktu itu sangat memegang kuat tradisi keagamaan. Kalau dia bilang saya mengandung anak Allah, apa respon dari orang-orang di sekitarnya? Bisa-bisa dia dianggap menghina kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Siapa yang percaya pada perempuan yang dianggap rendah pada waktu itu? Kalau demikian adanya, komunitas religius yang seharusnya bisa menopang Maria malah akan berbalik menyerang dia. Sungguh tidak mudah situasi yang dia hadapi. Sulit, amat sulit, iya. Tapi apa jawaban Maria dalam kondisi yang demikian? Dalam deretan kesulitan yang menghadang, Maria tetap mampu untuk memancarkan kekuatan dari harapan. Ia mengatakan dalam ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Suatu kata-kata yang lahir dari harapan yang kuat, mewujud pada keberanian sekalipun kesulitan sudah ada di depan. Harapan ini menunjukkan bahwa sekalipun kesulitan itu ada, tapi ada kesempatan juga di dalamnya. Kesempatan apa? Melalui kehamilannya yang mungkin dianggap kontroversial itu dan penuh dengan resiko, Tuhan dapat menyatakan kebesarannya dalam kehidupan Maria dan semua umat manusia. Kalau kita menghayati apa yang diharapkan oleh Maria, kita bisa melihat dalam nyanyian pujian Maria yang ada dalam ayat 46 sampai dengan 56. Responnya setelah dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, ia menggambarkan apa yang ia yakini dalam nyanyian pujian atau yang biasa kita kenal dengan Magnificat. Dari situ digambarkan bahwa melalui berita keselamatan, melalui tugas yang maha menegangkan, Maria yakin bahwa Tuhan akan menyatakan kebesarannya melalui orang-orang kecil. Tuhan akan menyatakan kebesarannya melalui orang-orang yang dianggap kecil atau yang dikecilkan, tidak
dengan tangan hampa. Betapa luar biasa kebesaran Tuhan yang Ia nyatakan bagi orang-orang kecil, bahwa kaya bukan segala-galanya dan orang congkak tidak selamanya dapat tertawa terbahak-bahak. Berita ini dimulai dari Maria, orang kecil dari Nazaret yang juga bukan apa-apa, kota yang biasa-biasa saja, melalui Elizabeth yang mandul itu. Kemudian dia bergerak untuk kemudian menyatakan kemuliaan Allah melalui orang-orang yang pada waktu itu tidak dianggap, tidak menjadi bagian penting dalam kehidupan. Bukankah ini mengalirkan harapan? Bukankah ini makna Advent yang sejati? Ketika di tengah pergumulan dan ketidakpastian, khususnya di tahun pandemi ini, kita tetap diingatkan untuk punya pengharapan. Dan dari situ kita berani untuk melangkah menyambut kehidupan. Advent yang keempat menghamparkan cinta dalam harapan. Lilin yang keempat yang sudah dinyalakan adalah simbol dari cinta kasih Allah, bahwa masa pandemi yang melanda ini bisa jadi justru membuat kita bisa melihat cinta kasih Allah. Pandemi yang melanda ini justru bisa membuat kita menyadari bahwa ternyata cinta Allah itu luar biasa. Kalau kita masih bisa ikut ibadah di akhir tahun, sekalipun tidak secara langsung kita lakukan, ketika kita masih menghirup nafas dengan kuat dan sehat, bukankah itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan yang tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa diukur dengan apapun juga di dunia ini? Inilah makna yang sejati dari Advent. Ketika krisis itu justru bisa membuat kita berjumpa dengan cinta Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kata krisis itu sendiri bisa bermakna sebagai sesuatu yang menyulitkan, tapi juga bisa bermakna sebagai momentum ke arah yang baik. Jadi kalau orang itu berhadapan dengan krisis, bisa dua luarannya. Yang pertama, dia bisa kemudian jatuh, tapi dia juga bisa kemudian dibentuk dan menjadi pribadi yang semakin berkualitas. Momentum untuk merefleksikan dari mana mau kemana, apa yang harus saya buat, apa yang harus saya perbaiki. Krisis ini membuat kita merefleksikan banyak hal. Betapa berharganya waktu beribadah, betapa indahnya persekutuan, karena itu yang selalu saya rindukan saat ini. Sesuatu yang mungkin biasa-biasa saja, kita refleksikan menjadi mahal harganya. Di tengah-tengah pandemi, kita diajak untuk bersyukur. Dalam diri Maria, cinta dan harapan itu menyatu. Sosok yang bukan siapa-siapa, dari kota yang juga bukan apa-apa, kota kecil Nazaret itu, cinta Tuhan dipancarkan, memberi kelepasan bagi setiap orang, khususnya mereka yang direndahkan dan bukan siapa-siapa. Maria menyambutnya dalam harapan. Harapan itu membuahkan keberanian untuk menyambut panggilan Tuhan dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk melihat gambar ini. Akan ditampilkan dalam layar. Itu adalah gambar yang sangat saya sukai. Kalau ada kesempatan berkhotbah tentang Maria, saya suka memakai gambar ini sebagai ilustrasi. Kalau kita lihat dengan seksama gambar ini mungkin tidak terlalu jelas ya, karena ini gambar yang cukup kuno ya, sudah sangat tua usianya. Ia dipamerkan di Universitas Yale ya, dalam sebuah pameran tertentu. Dan ini adalah gambar yang menarik karena kalau Bapak Ibu perhatikan dengan seksama, ada siluet ya seperti perempuan begitu. Ada perempuan yang ditampilkan di sana.
ada banyak orang yang menduga-duga siapa sebetulnya perempuan ini. Dia seolah-olah sedang mengambil air dari sumur. Dan gambar ini pada waktu jemaat mula-mula itu hadir, memang menghiasi tempat ibadah yang ada ya, khususnya di Dura Europos. Nah, ketika banyak orang tidak mengenal siapa perempuan itu, Michael Pepper dari Fordham University, dia pakar perjanjian baru, dia katakan itu gambar Maria. Itu adalah gambar Maria ketika malaikat Gabriel menyampaikan berita bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan anak Allah. Kalau kita lihat dengan seksama gambar itu, maka akan terlihat dari teknik tertentu yang memang kadang-kadang tidak mudah untuk langsung dilihat dengan mata kita, tapi ada detail dalam gambar yang menunjukkan dua garis yang berusaha mencapai tubuh wanita itu. Menurut Pepper, itu adalah gambaran dari aliran kehidupan yang masuk dalam tubuh perempuan itu adalah simbol dari inkarnasi. Itulah yang kemudian membuat dia mengatakan ini Maria. Jika Pepper benar, maka lukisan ini menjadi lukisan yang tertua tentang Maria. Lukisan yang menarik karena berbeda dengan gambaran Maria yang biasanya kita lihat dalam gambar-gambar rohani. Yang menarik dari lukisan ini adalah bahwa Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup Maria, dalam aktivitasnya hari lepas hari, secara natural, dalam aktivitas keseharian, mengambil air dari sumur. Ia didatangi oleh berita keselamatan. Cinta Tuhan hadir, bukan di tengah-tengah kehidupan yang hebat dan mewah. Cinta Tuhan hadir di tengah aktivitas keseharian, di tengah kesederhanaan, di tengah rutinitas. Sudahkah kita menyadari itu? Atau jangan-jangan waktu hidup kita tutup dengan mengeluh terus, sehingga cinta Tuhan setiap hari yang hadir melalui makanan yang kita santap, yang hadir melalui minuman yang kita minum, yang hadir melalui dukungan dari orang-orang yang kita kasihi, entah melalui WA, entah melalui telepon, apapun itu kita abaikan dan kita katakan terus Tuhan tidak ada lagi. Padahal cintanya tercurah terus, namun kita terlalu sibuk mengeluh dan akhirnya kita tidak menyadari kehadiran dan cinta Tuhan. Sambutlah Tuhan dalam lawatan cintanya setiap hari, seperti yang dilakukan oleh Maria. Rasakanlah kehadiran Tuhan melalui hal-hal yang mungkin selama ini kita anggap remeh dan tidak terlalu penting. Dalam keseharian Tuhan hadir. Inilah pesan luhur dari Minggu Advent yang keempat ini. Bisa menjalaninya dan menyambut Natal dengan sukacita adalah wujud cinta Tuhan yang patut kita syukuri. Cinta Tuhan ini membuat kita mampu mengukir harapan di tengah kesulitan. Cinta Tuhan membuat kita bisa terus bersyukur dan akan mengatakan bahwa sekalipun kesulitan ada di depan saya, tapi selalu ada kesempatan untuk mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan. Keyakinan inilah yang dikumandangkan dalam diri seorang yang bernama Septimus Winner. Dia dipenjara dan kelihatan suram sudah hidupnya, tapi masa penuh pengharapan dalam keyakinan iman membuatnya bisa terus berharap dan kemudian menciptakan sebuah pujian yang kita kenal dalam kesyahduan sebagai umat Allah yang berjalan di tengah-tengah kesulitan, tapi
tapi tetap ada harapan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar lagu ini ya, soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard, hope with a gentle persuasion, whispers her comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the tempest is done. Hope for the sunshine tomorrow after the darkness is gone. Whispering hope, oh how welcome thy voice, making my heart in its sorrow rejoice. Kumandang pengharapan, whispering hope, wait till the darkness is over, after the darkness is gone. Dalam penjara tetap punya pengharapan, dan setelah itu ia menjadi berkat. Septimus Winner menghayati pengharapan yang telah lebih dahulu dikumandangkan oleh seorang perempuan yang bernama Maria. Kiranya berkat itu juga yang membingkai kita dalam kebersamaan umat Allah, khususnya di tengah-tengah persekutuan yang senantiasa mengharap cinta kasih Tuhan. Dan semua kesulitan yang ada, percayalah, di balik itu semua pasti ada kesempatan untuk kemudian mencicipi indahnya cinta dan memancarkan cinta kasih yang tidak berkesudahan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi kehidupan yang ada. Dan biarlah sama seperti Maria, kita akan menyampaikan dengan iman, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sekalipun pandemi ini melanda dan belum tahu sampai kapan ini semua berakhir, tapi jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Amin. Kita mengambil saat hening sejenak. Terima kasih ya Tuhan, sapaan-Mu sungguh menguatkan. Isilah hidup kami dengan cinta dan harapan, sehingga kami bisa memancarkan itu semua di tengah-tengah kehidupan yang kelam, yang gelap, yang gusar. Harapan Tuhan bersinar terang. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh dikuatkan saat cinta kasih Tuhan menyapa
Firman Tuhan menguatkan kami. Persekutuan yang kami alami juga sungguh kami syukuri. Tuhan, Engkau memakai Maria dalam keterbatasan sebagai seorang yang bukan siapa-siapa dalam budaya patriarki yang ada saat itu untuk menjadi bagian dalam karya Allah meneruskan tahta Daud melalui orang-orang kecil, melalui orang-orang yang pada waktu itu disisihkan. Berita kesukaan ini menopang kami juga dalam segala kesulitan dan tantangan yang kami hadapi secara khusus di tengah konteks pandemi saat ini. Sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya terjadi di tahun 2020. Namun di dalamnya kami diajak untuk terus mengucap syukur karena ada banyak cinta Tuhan yang kami alami, yang patut kami syukuri. Terima kasih untuk ulang tahun kelahiran yang kemudian akan dialami ataupun yang sudah dialami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami bersyukur secara khusus bersama-sama dengan Bapak Matius Budoyo, Bapak Sabar Tua Siahaan, Ibu Sri Handayani, Saudara Samuel Sanjaya Putra, Anak Shema Yobelom Kristiani, Ibu Siti Rohiati Isrun Samsi, Anak Michelle Kaila Budi Hartana, Ibu Lucia Waliani Yahya Kuncoro, dan Nathanael Arkananta Kusuma Brata. Terima kasih, syukur pertambahan usia mengingatkan kami akan cinta Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan melanjutkan kasih setia-Mu dalam hidup saudara-saudari kekasih kami, anak-anak kekasih kami ini. Sinar Tuhan tetap mereka hayati terus dalam kehidupan hari lepas hari. Kami juga berdoa dalam peribadahan ini, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang memberi diri, Tuhan berkenanlah atas pelayanan mereka. Dan Tuhan juga menopang setiap kebersamaan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu, GKI Gondomanan di tempat ini. Tuhan sertai agar setiap pelayanan, persekutuan yang boleh dibangun, Tuhan tetap memberkati. Dan biarlah Tuhan juga yang hadir dan terus menopang setiap hamba Tuhan yang memberi diri di tengah-tengah pelayanan yang boleh dihadirkan oleh jemaat-Mu. Secara khusus untuk Pendeta Ferry Susanto, Tuhan memberkati dalam keluarga, tugas tanggung jawab, tetap sehat dalam kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, kesehatan mereka, pekerjaan, keluarga, perekonomian, Tuhan kiranya tetap mendekap dalam kasih. Dan juga bagi mereka yang sedang sakit dalam pemulihan, untuk Ibu Sujiem, Bapak Simon Marpaung, Ibu Ruth Mariatun Lestari, orang tua kekasih dari Ibu Mareta Marpaung, dan juga Ibu Samuel Tumiran, Tuhan memberkati. Mereka yang juga punya pergumulan, duka cita, Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan juga penghiburan. Kami juga berdoa ya Tuhan, ketika ada di antara jemaat Tuhan yang bersyukur karena keberhasilan, kesuksesan, ulang tahun pernikahan Tuhan. Serta setiap simpatisan yang boleh hadir dalam jemaat, khususnya yang mengambil bagian dalam peribadahan pertama kalinya, Tuhan menyertai mereka semua. Bersama dengan seluruh majelis jemaat, pengurus komisi dan juga korwil, karyawan dan koster gereja, Tuhan memberkati para pemuda gereja yang senantiasa hadir, menopang juga proses peribadahan dalam pelayanan. Setiap minggunya Tuhan Kau menyertai mereka. Kami berdoa dalam kerinduan kami, supaya pandemi virus corona ini boleh
kami lewati dalam iman dan tuntunan kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk berita baik tentang vaksin, kiranya boleh diimplementasikan dan mendapatkan hasil yang optimal. Kami rindu supaya kami boleh terus menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat Yogyakarta ini. Kami topang YPPN Budia Wacana, LPM Pelita Kasih, dan juga Yakum. Kami topang gereja-gereja yang ada, sehingga persiapan Natal ini diisi terus dengan damai sejahtera. Kami rindu supaya tetap ada keamanan dan kedamaian. Tuhan jauhkan segala tindakan-tindakan radikal, intoleransi. Dan biarlah kasih Tuhan boleh membingkai seluruh kehidupan kami. Bangsa dan negara Indonesia beserta dengan semua pemimpinnya, Tuhan Kau memberkati. Inilah doa kami ya Tuhan. Berkenanlah atas doa ini kami alaskan doa kami dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami sebuah doa dan akan kami kidungkan dalam kebersamaan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 7 yang demikian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI cabang Katamso dengan nomor rekening 0245-008391-53-0 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, atau dapat diserahkan langsung kepada wilayah Keraton ke kantor gereja, wilayah Gondomanan ke kantor gereja, wilayah Pakualaman ke Penetua Fani atau ke kantor gereja, wilayah Umburajo ke Ibu Dewi Esther atau ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan terima kasih atas persembahan yang saudara persembahkan kepada Tuhan. Marilah persembahan ini kita bawa dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan,
di dalam kehidupan kami di masa pandemi ini. Tuhan tetap setia di dalam menyertai dan membimbing dan memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan telah memberi kesempatan kami untuk memberikan persembahan yang semuanya itu adalah berasal dari Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami juga mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, persembahan ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan diundang untuk berdiri. Rancangan Allah yang adalah damai sejahtera akan segera terwujud di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita senantiasa menyiapkan hati untuk menyambut Dia, Sang Penerus tahta Daud. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama, sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering mencuci tangan dengan sabun dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.